ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita masih membahas tentang visualisasi data dengan menggunakan Looker Data Studio atau Google Data Studio. Kali ini kita akan membuat scorecard dengan target. Kan biasanya kalau kita buat scorecard itu seperti ini. Misalnya kita masukkan berapa jumlahnya. Nah, seperti itu. Atau kita seret ke sini. Dia akan langsung membuat scorecard-nya. Nah, kita akan membuat scorecard berdasarkan target dan pergerakan targetnya. Seperti itu. Nah, misalnya kita ini sudah, teman-teman di tahap ini pasti sudah tahu lah dasar-dasar Looker Studio ini. Nah, misalnya kalau kita sudah sampai di sini, misalnya saya ambil yang ini ya, contohnya. Nah, kita masuk di bagian ini. Nah, kita pilih tampilkan sebagai progres. Kemudian kita pilih periodenya, kita berdasarkan nilai. Kemudian misalnya nilai targetnya itu 5.000 produk yang terjual ya. 5.000 produk yang terjual. Seperti itu. Nilai awalnya misalnya 0. Oke, cocok situ 0. Kemudian kita lihat dia sudah memiliki skor pergerakan targetnya, dan targetnya di sini seperti itu. Nah, cara mudahnya juga teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan untuk memperlihatkan bagaimana pergerakan pergerakan penjualan atau jumlah penjualan sekaligus jumlahnya dan berapa persennya sudah tercapai. Seperti itu. Kan biasanya kalau kita menggunakan diagram peluru itu cuma menampilkan pergerakannya saja. Nah, kalau di sini kita lihat juga presentasinya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengubah warnanya. Kan ini defaultnya dia misalnya kalau masih kurang itu dia kalau dia masih kurang itu dia warna merah, kalau dia sudah lebih itu dia warna hijau. Misalnya kalau kita buat targetnya itu bukan 5.000 ya, tapi cuma 2.000. Dia akan berubah menjadi warna hijau karena sudah melebihi target, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengubah dia, bukan dia berbentuk batang, tapi berbentuk diagram lingkaran atau pie chart atau donut chart seperti itu. Kita ubah di bagian gaya, kemudian di bagian visual progress. Nah, teman-teman bisa munculkan lingkaran seperti ini. Oke, sudah. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat seperti ini bentuknya. Oke, jadi jelas ya dia pergerakan targetnya sudah melebihi karena semuanya sudah warna hijau. Seperti itu. Nah, misal kita kembalikan dia ke berbentuk batang. Kalau label baris dia muncul seperti ini. Kalau kita checklist dia muncul, kalau tidak di checklist dia tidak akan muncul seperti ini. Nah, jadi tergantung penggunaannya. Kalau misalnya penggunaannya itu kayak di sini scorecardnya agak lebih lebar, itu lebih baik menggunakan batang. Kalau misalnya dia square atau segi 4 sama sisi, bisa bagusnya menggunakan lingkaran seperti ini. Oke deh teman-teman, seperti itu cara mudah membuat scorecard dengan target. Seperti itu. Semoga video ini membantu. Jangan lupa berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan juga video ini. Sampai jumpa di video Vivi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!